Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Masito, NIM 19045534, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah astronomi. Pertanyaan pertama, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Karena geografi adalah ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, ia memerlukan ilmu lain sebagai penunjang kajian geografi. Salah satu ilmu penunjangnya yaitu ilmu astronomi. Peran ilmu astronomi sangat penting karena pemahaman ilmu astronomi akan membantu seorang astronom dalam memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok kajian geografi. Selain itu, dapat membantu para astronom dalam meneliti proses terbentuknya alam semesta serta tata surya. Pertanyaan yang kedua, astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang pesat. Coba saudara jelaskan perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini. Lalu analisis keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu dalam geografi. Sejarah perkembangan astronomi modern. Yang pertama, pada tahun 1430 sampai 1504, Muller bersama Walter membuat penanggalan berdasarkan benda-benda langit yang banyak dipakai oleh para pelaut Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1473 sampai 1543, Nikolaus Kopernikus memulai karyanya yaitu sistem Kopernikus yang baru tentang alam semesta, menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Gerak rotasi, gerak revolusi, dan sesuatu gairasi perputaran sumbu bumi yang mempertahankan waktu siang dan malam sama panjangnya. Yang ketiga, pada tahun 1546 sampai 1601, Tycho Brahe mengatakan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Sementara itu, matahari bersama-sama dengan planet-planet yang mengelilingi sebagai satu kesatuan berputar mengelilingi bumi yang diam yang berada pada pusat semesta. Penemuan barunya, 200 astronom internasional baru saja menemukan 300.000 galaksi. Galaksi ini belum diketahui namanya dan berada di luar angkasa. Laporan ini diungkap oleh Netherlands Institute for Radioastronomi atau ASTRON. Mereka menggunakan teleskop Low Frequency Array atau LOFAR untuk mendeteksi kehadiran galaksi ini. Keterkaitan ilmu astronomi dengan beberapa cabang ilmu geografi. Yang pertama adalah pada ilmu hidrologi, dengan adanya matahari membantu proses terjadinya siklus hidrologi. Yang kedua, pada ilmu meteorologi dan klimatologi atau bisa disingkat dengan METKLIM, yaitu bila ada hujan atau kemarau maka akan mempengaruhi suhu atau cuaca di suatu tempat yang ada di bumi. Begitu pula dengan pergerakan bintang yang disebabkan oleh pergeseran Doppler. Dari link berikut, jelaskan mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi di dalam tata surya. Spektroskopi memberikan bukti pertama bahwa bintang juga mengandung zat yang ditemukan di bumi. Spektroskopi mengungkap beberapa nebula yang hanya murni mengandung gas, sementara beberapa nebula lain menyembunyikan bintang di dalamnya. Penemuan ini membantu melahirkan gagasan bahwa nebula bukanlah nebula, melainkan sebuah galaksi. Pada tahun 1920-an, astronom Cecilia Payne menggunakan spektroskopi untuk menemukan komposisi bintang yang didominasi. Spektrum bintang juga memungkinkan para astrofisikawan untuk menentukan laju pergerakan bintang, apakah bergerak mendekat atau menjauhi bumi. Sama halnya seperti
suara kendaraan yang datang dari jauh, dan ketika ia dekat maka terdengar sangat keras. Pada tahun 1930-an, dengan menggabungkan pergerakan Doppler dan teori relativitas umum Einstein, astronom Edwin Hubble membuktikan ekspansi alam semesta. Penemuan yang sudah diproduksi oleh teori Einstein ini kemudian menjadi dasar teori Big Bang. Pertanyaan nomor 4. Dari link berikut, deskripsikan karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampaknya bagi bumi? Berdasarkan karakteristiknya, yang pertama, terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu di bulu Orion galaksi Bima Sakti. Yang kedua, muncul pada saat awan debu dan gas yang dikenal dengan nebula. Yang ketiga, sifat matahari membara bersama dengan tarikan gravitasi yang luar dan medan magnet yang luas membantu menjadi jantung tata surya. Yang keempat, terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama, korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, radiasi, serta inti dalam atau atom matahari. Yang kelima, bahan bakar matahari 91% hidrogen, 8,9% helium, dan 0,1% elemen lebih berat seperti karbon dan nitrogen. Yang keenam, benda terbesar dan masif di tata surya lebih dari 180 bumi luasnya dan secara teoritis bisa memuat 8 planet di dalamnya. Yang ketujuh, mengandung 99,8% dari massa tata surya, menyebabkan matahari dapat menarik planet. Tanpa matahari, planet melayang di tata surya secara bebas. Yang kedelapan, plasma mendorong partikel bermuatan listrik menuju kutub bintang. Proses ini mengubah matahari menjadi magnet raksasa. Berdasarkan fenomenanya, yang pertama, medan matahari berinteraksi dengan atmosfernya, menghasilkan aurora di bumi. Yang kedua, plasma di inti matahari suhunya mencapai 2,7 derajat Fahrenheit. Kombinasi dengan gravitasi matahari yang kuat menyatukan molekul hidrogen untuk menciptakan helium, disebut termonuklir. Termonuklir ini melepaskan sejumlah energi dalam bentuk radiasi, listrik, tenaga surya, dan angin. Pertanyaan yang kelima, bumi berbeda dengan planet-planet yang ada di tata surya, sehingga memungkinkan kehidupan di dalamnya. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan komponen apa saja yang mendukungnya. Yang pertama, bumi memiliki oksigen dan lapisan atmosfer, sehingga dengan adanya itu mendukung kehidupan di bumi. Makhluk hidup bernafas dengan udara atau oksigen yang ada di bumi, dan lapisan atmosfer dapat melindungi bumi beserta isinya dari panasnya sinar matahari ataupun benda-benda di luar angkasa. Yang kedua, bumi terdapat sumber air yang sangat berlimpah sehingga dapat menjadi penunjang kehidupan di bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.